Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ketemu lagi kita di ngaji tutorial bagi pemula, bagi saudara-saudaraku yang ingin belajar mengaji dari dasar. Konten ini khusus memberikan edukasi, memberikan pelajaran kepada saudara-saudaraku yang ingin memulai belajar ngaji. Kita mulai dari Iqra, insya Allah. Iqra itu sudah memberikan pelajaran kepada kita banyak sekali dari pengenalan hurufnya, panjang pendeknya, dan juga beberapa dari hukum-hukum tajwidnya. Baik, di video-video sebelumnya kita sudah membahas yaitu pengenalan huruf-huruf hijaiyah dari Iqra 1, kemudian di Iqra 2 pengenalan awal yaitu bagaimana membaca huruf yang tergabung dalam 2 huruf, 3 huruf, dan 4 huruf. Nah, baik, di Iqra 2 di halaman 16 ini kita dikenalkan dengan adanya huruf alif atau adanya fathah setelahnya diikuti dengan alif. Maka ini dibaca panjang, atau juga sering disebut dalam ilmu tahsin atau ilmu tajwid itu namanya mad tabi'i atau mad asli. Maka ketika ada fathah kemudian diikuti ada alif di belakangnya seperti ini, maka harus dibaca panjang. Contoh kita baca ba, kemudian ma, ha, da, la, ka, na, ro. Coba kita baca ini secara 2 kata. Bata, taba, yana, naya, tana, tana, nata, nata, yaba, yaba, baya, baya, bayana. Nah, ini sudah 3 huruf. Kemudian tetap kita bagaimana konsisten membaca panjangnya. Bayana, 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 abada, 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 rahama, 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 rahama. Kemudian di halaman selanjutnya yaitu di halaman 17 kita harus membedakan mana yang dibaca panjang dan mana yang dibaca pendek. Kita harus konsisten. Kita coba baca bareng-bareng ya. Thabata, 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 zabada, 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 tawaba, 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 jahada, fa'ala, faqala, kataba, nasa'a, talaba, ghazawa, alama, hasada, na'ama, lahaba, ضلل, ناننا، نانانا، نانانا، نانا، نانانا. Nah, di halaman 16-17 ini yaitu kita dikenalkan bagaimana membaca Iqra, sudah ada panjangnya atau sudah ada mad asli atau mad tabi'inya. Jadi di sini kita harus jelas membedakan mana huruf panjang dan mana huruf pendek. Kenapa? Kesalahan yang sering kita lakukan adalah ketika membaca Quran, kadang-kadang yang panjang kita baca pendek, yang pendek kita baca panjang. Hati-hati, karena jika panjangnya kita salah baca, maka itu bisa kemungkinan merubah artinya. Makanya ketika ada panjang pendek, maka perlu berhati-hati ketika membaca Al-Quran. Nah, kemudian kita beralih ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 18 masih sama, yaitu kita masih diingatkan keliru baca panjang pendek
adalah kesalahan besar. Makanya perlu kita hati-hati ketika membacanya, harus jelas yang mana panjang dan yang mana pendek. Kemudian di sini juga sama, disiplin panjang pendek adalah mutlak dan pasti, maka hati-hatilah. Nah, di sini kita selalu diingatkan ketika sudah masuk Iqra 2 ini, ketika sudah bertemu dengan mad tabi'i, mad asli, maka kita harus konsisten membaca panjang pendeknya. Seperti aqada, kasaba, khatama, samada, ba'atha, ghafala, khalafa, jabala, خاطبا مالها باينا كاسبا خالطا عظما نشطا عضضا لا أعزا لا أشطا لا أمنا صدقاتك أمانتها فأماتها. Nah, kita disuruh konsisten untuk membaca panjang pendeknya. Jadi harus hati-hati ketika kita membaca Al-Quran atau membaca Iqra 2 ketika sudah bertemu dengan mad asli atau mad tabi'i. Di halaman 20-21 juga sama, kita disuruh konsisten membaca panjang pendeknya. Kemudian di halaman 22 juga sama, kita diingatkan kembali, yaitu harus konsisten, perhatikan terus panjang pendeknya ketika membaca Iqra 2. Kita baca sekali lagi ya. Mafazaha la asaba wa la lana أقامها تنازع طعامها فهلك لبعث وتمشى فقتل ملكة نصحك لا أخك زهرها فصوابا لحظما لقمارا فتياتا ما سكنا لا غضبا يا سعدا. Nah, kita harus perhatikan terus ketika kita membaca Iqra 2 ini yang sudah masuk mad tabi'i, ketika ada panjang pendeknya harus hati-hati. Ingat tadi selalu diingatkan yaitu ketika panjang pendek dibacanya tidak sesuai atau panjang kita baca pendek, pendek kita baca panjang, itu kemungkinan bisa merubah arti dari bacaan Al-Quran yang kita baca. Semoga dengan tutorial yang sederhana ini bisa membantu saudara-saudaraku yang ingin belajar mengaji dari dasar. Semoga tutorial yang singkat dan bisa menjadi pelajaran atau bisa menjadi pengingat kita untuk terus membaca Al-Quran. Jadi baca Quran itu tidak harus mulai dari Al-Quran dulu, tapi mulailah dari Iqra, supaya apa? Nanti ketika di Al-Quran kita tidak terbata-bata lagi. Kita mulai dari Iqra supaya nanti lancar. Semoga dengan tutorial yang sederhana ini bisa membantu saudara-saudaraku yang ingin belajar ngaji dari dasar. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.